Bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Sidrastu Tat Astu Swaha. Sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jumpa kembali bersama kami yang tentunya di HN Channel TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar bisa mendapatkan video dari kami selanjutnya. Jadi baiklah sahabat Hindu di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Ketut Karyana. Bapak, apa kabar Pak Ketut? Baik Pak Wayan. Pak Kade, apa kabar? Sehat. Astunggare, jadi berkat anugerah beliaulah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam obrolan santai yang tentunya di acara Wacana Dharma. Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita obrolkan atau kita bahas yaitu tentang Jenana Marga Yoga. Jadi apa sih yang terkandung di dalam Jenana Marga Yoga dan apa sih artinya? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketut Karyana. Jadi untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Wayan. Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Sidrastu Tat Astu Swaha. Setengkara Warnugraha kita panjatkan kepada beliau di Sang Hyang Widi Wasa, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul yaitu membahas tentang Jenana Marga Yoga. Tentunya di sini yang tidak ada maksud untuk menggurui siapapun dan pihak manapun. Yang tentunya di sini mari kita mengingat kembali apa itu Jenana Marga Yoga. Itu Pak Wayan ya, Pak Ade. Di sini Jenana Marga Yoga artinya adalah jenana adalah pengetahuan, marga artinya jalan, dan yoga artinya duduk. Jadi Jenana Marga Yoga artinya adalah duduk di jalan pengetahuan. Itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar bisa duduk di dalam pengetahuan itu kan itu? Yang pertama, yang pasti kita mau belajar dengan sungguh-sungguh kan seperti itu. Nah, agar kita tahu dengan apa yang kita pelajari dan kita bisa mengerti dari apa pengetahuan itu dan melaksanakannya. Nah, apa yang kita ketahui dan kita mengerti dari pengetahuan itu kan seperti itu Pak Dek. Nah, contohnya seperti pengetahuan yang kita pelajari seperti Atma Widya, Atma Tatul, atau boleh ilmu pengetahuan tentang Brahman atau ilmu pengetahuan suci kan seperti itu. Seperti itu Pak Ade, Pak Wayan. Ya, terima kasih. Jadi sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini atau obrolan santai kali ini yang sudah disampaikan Pak Ketut Karyana. Jadi di sini Tiang boleh bertanya Pak Ketut? Boleh, semoga nggak apa-apa. Ya, namanya ngobrol santai. Mudah-mudahan apa yang Tiang tanyakan nanti atau saya tanyakan bisa lebih menarik lagi kan begitu Pak Ketut ya. Jadi baik Pak Ketut, terima kasih. Jadi di sini yang akan Tiang tanyakan. Jadi seperti Pak Ketut sampaikan tadi sangat luar biasa. Jadi yang Tiang tanyakan bagaimana caranya agar kita mengetahui ataupun menyadari, mempelajari lah, yaitu pengetahuan tentang Brahman. Jadi jalan-jalan seperti apakah agar kita memahami ataupun menyadari hal itu Pak Ketut? Baiklah Pak Wayan. Nah, di sini Pak Wayan bertanya bagaimana caranya, jalannya kan seperti itu. Nah, caranya adalah dengan mengetahui tentang Brahman.
Nah, Brahman ini adalah mari kita kembali ke hal-hal dasar seperti apa yang disampaikan di Weda. Contohnya seperti Uyapi Wipake kan seperti itu. Nah, apa itu Uyapi Wipake? Uyapi Wipake adalah bahwa beliau berada di mana-mana. Kan seperti itu Pak Ade. Beliau berada di setiap bentuk, di setiap ruang kan gitu, dan di setiap waktu kan seperti itu. Nah, di sini dari bentuk apapun beliau ada, dan di ruangan apapun beliau ada, dan waktu yang manapun baik itu dulu, sekarang, dan yang akan datang beliau ada kan seperti itu. Nah, terus bagaimana cara pemahamannya? Nah, seperti dinyatakan bahwa beliau maha acintya, tidak terpikirkan kan seperti itu. Beliau saking agungnya, saking sucinya beliau, maka tidak bisa terpikirkan. Nah, caranya adalah contohnya seperti apa? Dunia ini. Dunia ini adalah satu contoh bahwa kebesaran beliau. Bahwa memang beliau benar-benar ada. Nah, beliau mewujudkan dirinya menjadi apa yang ada di seluruh dunia ini. Dari isinya, dari makhluknya, semua untuk menunjukkan bahwa ini loh saya sebenarnya ada kan seperti itu Pak Wayan. Nah, dengan pemahaman ini yang tentunya memang mendasar sekali bahwa seperti apa yang disampaikan dalam Weda, beliau memang betul-betul ada memenuhi setiap ruang, tidak ada ruang yang kosong yang tidak ada keberadaan beliau. Tidak ada waktu yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak ada keberadaan beliau kan seperti itu. Nah, untuk apa namanya lebih memahami tentang keberadaan beliau, mungkin kalau Tiang sampai di sini dulu apa namanya penyampaiannya. Tiang kembalikan kepada Pak Wayan selaku moderator. Mungkin nanti Pak Ade bisa menambahkan kan gitu Pak Ade dalam obrolan santai ini. Tiang persilahkan. Jadi baik, terima kasih Pak Ketut sudah memberikan ulasan ataupun arti yang terkandung di dalam Jenana Marga Yoga. Jadi terima kasih Pak Ketut, sangat menarik sekali. Jadi sahabat Hindu di seluruh Nusantara, itulah kenyataan yang ada. Jadi bagaimana caranya agar kita nyampe kesadaran pengertian yang seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi. Jadi yang pertama yaitu tidak lain adalah mempelajari ilmu pengetahuan suci kan seperti itu Pak Ketut. Seperti Pak Ketut sampaikan tadi, Tuhan itu sifatnya wiyapi wiyapake. Beliau ada di mana-mana. Jadi tidak ada tempat ataupun ruang yang tidak terisi oleh beliau. Kan seperti itu Pak Ketut. Jadi untuk menunjukkan bahwa walaupun Pak Ketut tadi menyampaikan Sang Yang Widi itu acincia seperti itu Pak Ketut ya. Tidak terpikirkan. Cuman beliau menunjukkan bahwa untuk menunjukkan kebesaran dan keberadaan beliau menciptakan alam semesta beserta isinya kan begitu Pak Ketut ya. Jadi di samping Tuhan itu tidak terpikirkan, beliau acincia. Nah, beliau bahkan tidak bisa dilukai oleh senjata, tidak bisa terkeringkan oleh angin kan seperti itu Pak Ketut ya. Tidak bisa dibasahi oleh air. Nah, beliau tidak terpengaruh oleh segala keterikatan. Jadi seperti itulah kenyataan yang ada. Jadi ketahuilah, sadarilah untuk mencapai kesadaran seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, yaitu yang pertama kita harus mempelajari ilmu pengetahuan suci ataupun ilmu pengetahuan tentang Brahman. Jadi terima kasih Pak Ketut. Jadi sudah sangat luar biasa. Jadi nah, di sini kebetulan ada Pak Kadek. Mungkin Pak Kadek mau menambahkan jadi terkait apa yang disampaikan Pak Ketut tadi. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Pak Wayan atas waktunya. Sebelumnya Tiang ucapkan salam Panjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awilamastu Namasidam Om Sidirastu Tatastu.
Oke, baiklah Pak Wayan dan juga Pak Ketut. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin di sini yang juga tidak bermaksud untuk menggurui siapapun dan juga pihak manapun. Jadi intinya di sini kita belajar bersama, gitu Pak Ketut. Seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ketut tadi terkait dengan Jnana Marga Yoga, yang dimana itu sudah sangat luas sekali penjelasannya Pak Ketut. Dan mungkin di sini yang sedikit menambahkan, ini berbagi cerita mungkin Pak Ketut, Pak Wayan. Seperti Jnana Marga Yoga, yaitu berasal dari 3 suku kata, yaitu Jnana, Marga, dan Yoga. Jnana yaitu pengetahuan, Marga adalah jalan, dan Yoga adalah duduk atau mendudukkan. Jadi Jnana Marga Yoga yaitu di mana kita mendudukkan pengetahuan itu pada setiap gerak apapun yang kita lakukan. Jadi kita dalam melaksanakan bakti maupun berkarma itu dilandasi dengan pengetahuan, seperti itu, Pak Wayan. Karena bagaimanapun dikala kita melakukan bakti, kalau kita belum sadar atau mengetahui tentang ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan yang kita maksud atau yang disampaikan Pak Ketut tadi yaitu ilmu pengetahuan suci, seperti itu Pak Ketut ya, yang dimana isi dari ilmu pengetahuan suci bahwa semua sesuatu ini adalah Brahman, seperti itu. Nah, jadi di saat kita melakukan bakti tanpa kita menyadari pengetahuan itu bahwa bakti yang kita lakukan itu adalah bakti atau geraknya dari Brahman itu sendiri. Nah, jadi di situ kita akan merasa sombong. Kita akan merasa bahwa diri kita lah yang melakukan bakti dalam, bisa kita contohkan dalam sembahyang, melakukan puja trisandhya, ramaning sembah, atau japa mantra. Nah, pada umumnya mungkin kita ini merasa kita yang melakukan bakti itu. Nah, di sisi lain mungkin di dalam melakukan karma, baik melakukan kerja ataupun itu membantu sesama. Nah, tanpa kita didasari oleh Jnana Marga Yoga ini, kita akan merasa sombong bahwa diri kita lah yang melakukan kegiatan ini. Kita yang merasa menghidupi istri dan anak-anak kita, kan seperti itu. Nah, jadi dengan kesadaran melalui pengetahuan suci ini, jadi kita tidak mengakui bahwa apa yang kita lakukan, baik itu bakti maupun berkarma, itu adalah geraknya beliau Brahman itu sendiri. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, memang sudah disampaikan dalam kitab Weda, yaitu Wiyapi Wiyapaka, seperti itu. Jadi Tuhan ada di mana-mana, baik di setiap bentuk, setiap ruang, dan setiap waktu, seperti itu Pak Ketut. Nah, jadi dengan kesadaran ini dan pengetahuan ini, sebetulnya apapun yang ada di alam semesta ini, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, ataupun itu benda hidup maupun benda mati, itu sebetulnya kenyataannya adalah beliau sendiri, Brahman itu sendiri yang menjadikan dirinya semua ciptaan ini, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sebentar Pak ya. Baik, terima kasih Pak Kadek sudah
menambahkan sangat luar biasa sekali, semakin mengerucut pembahasan kita kali ini. Jadi sahabat Hindu di seluruh Nusantara, itulah kenyataan yang ada seperti yang disampaikan Pak Ketut dan Pak Kadek, sangat luar biasa sekali. Jadi di situ kita harus pahami dan harus kita sadari bahwa kenyataan yang ada memang seperti yang disampaikan Pak Kadek dengan Pak Ketut, kan begitu. Jadi biar kita tidak menyalahartikan daripada ajaran kitab suci kita, yaitu Weda. Jadi kenyataan yang ada bahwa memang benar seperti yang disampaikan Pak Kadek. Semua gerak itu yang melakukan Sang Hyang Widi, kan seperti Pak Kadek ya. Tanpa ada anugerah dari beliau Sang Hyang Widi, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana agar kita sampai ke pengetahuan seperti yang disampaikan Pak Kadek dengan Pak Ketut. Jadi jalan satu-satunya adalah mempelajari ilmu pengetahuan suci. Jadi mudah-mudahan dengan dasar ilmu pengetahuan suci kita akan sampai kesadaran seperti yang disampaikan Pak Ketut dengan Pak Kadek. Jadi sangat luar biasa sekali, yaitu obrolan kita pada kesempatan kali ini sangat menarik. Jadi itulah kenyataan yang ada. Dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan suci, kita akan mengetahui ataupun menyadari apa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, kan begitu Pak Kadek ya. Mudah-mudahan dengan dilandasi pengetahuan suci itu kita akan sadar bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bersumber dari beliau. Itu dilakukan oleh beliau. Tanpa ada anugerah dari beliau, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kan seperti itu arti yang sebenarnya, kan begitu Pak Kadek ya. Jadi mudah-mudahan dengan dasar ilmu pengetahuan suci, kita akan bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita terlahir ke dunia agar tidak mengharapkan daripada hasil yang kita kerjakan, karena semua yang melakukan ini beliau, terus apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi baik, terima kasih Pak Kadek dengan Pak Ketut. Jadi pada pembahasan pada kesempatan kali ini, jadi sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ketut dengan Pak Kadek bisa bermanfaat kepada sahabat Hindu di seluruh Nusantara. Jadi terima kasih Pak Kadek, Pak Ketut atas waktunya. Jadi kita jumpa di episode selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersyukur karena semua anugerah memang dari beliau seperti yang disampaikan beliau. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami obrolkan dalam acara Wacana Dharma kali ini. Jadi yang selaku moderator. Jadi acara pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.